Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya lampu di garasi atau pintu supermarket bisa nyala atau kebuka sendiri pas kita lewat? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan bangun sendiri detektor gerak tapi secara virtual pakai Tinkercad. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan kita masuk ruangan terus klik, lampunya nyala sendiri. Kayak ada sihir aja gitu. Tapi itu bukan sihir loh, itu teknologi yang cerdas banget. Dan sekarang kita akan intip langsung gimana cara kerjanya. Kenalin, ini dia pahlawan di balik layar, sensor PIR. Benda kecil dengan kubah putih ini kelihatannya sepele, tapi dia ini punya mata super yang bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat, panas tubuh. Dialah yang bikin semua sihir tadi jadi mungkin. Jadi, gimana ceritanya komponen sesimpel ini bisa jadi pinter banget? Oke, sekarang waktunya kita bedah dan ungkap rahasia di balik kemampuan melihat panasnya. PIR itu singkatan dari Passive Infrared. Kata kuncinya di sini adalah pasif. Beda sama radar yang aktif nembakin sinyal, sensor ini tuh diam aja. Dia nggak ngirim apa-apa. Dia cuma duduk manis, merasakan kalau ada perubahan suhu atau jejak inframerah di sekitarnya. Gini cara kerjanya. Tubuh kita ini kan selalu mengeluarkan panas, kayak bohlam inframerah yang nggak kelihatan. Nah, pas kita bergerak, pola panas di ruangan itu jadi berubah. Sensor ini langsung ngeh sama perubahan itu dan seolah-olah teriak, "Woi, ada yang gerak!" dengan cara mengirim sinyal listrik tinggi. Simpel banget kan? Nah, ini dia jembatannya antara dunia fisik dan elektronik. Sensor ini cuma punya 3 kaki koneksi. Satu buat listrik atau daya, satu buat ground, dan yang paling penting, satu buat sinyal. Kaki sinyal inilah yang jadi kurir buat ngirim pesan, ada gerakan, ke otaknya sirkuit kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita bikin sesuatu. Dan bagian paling asyiknya, kita bakal ngerjain semuanya secara virtual di Tinkercad. Artinya, nggak ada resiko kesetrum, nggak ada bau solder, dan yang paling penting, gratis! Ini dia tim impian digital kita. Arduino itu otaknya yang mikir dan ngambil keputusan. Breadboard itu papan mainnya, tempat semua komponen nyambung. Sensor PR itu matanya, LED itu cara kita lihat hasilnya, dan resistor kecil itu ibarat bodyguard-nya buat mastiin si LED aman. Di dalam Tinkercad, kita mulai dari kanvas kosong. Tinggal seret dan taruh aja Arduino sama breadboard-nya. Dari sinilah semua keajaiban perakitan dimulai. Bersih, simple, dan siap untuk kita utak-atik. Langkah pertama yang paling penting, kita harus kasih mata kita ini kekuatan dan suara. Kita sambungin pin daya dan ground dari sensor ke Arduino, terus kita sambungin pin sinyalnya ke salah satu pin input digital Arduino. Di sini kita pakai pin 6. Nah, sekarang sensornya udah bisa ngobrol sama otaknya. Terakhir, kita pasang lampunya. Kaki positif LED nyambung ke pin digital 7, sementara kaki negatifnya nyambung ke ground lewat si bodyguard tadi, resistor. Resistor ini tugasnya ngerem arus listrik biar LED-nya nggak kebanyakan daya dan kebakar. Dan, udah deh, rangkaian kita selesai. Gampang kan? Oke, perangkat kerasnya udah siap. Tapi sekarang ini, dia cuma tumpukan komponen yang belum bisa apa-apa. Ibaratnya punya badan, tapi belum punya otak. Nah, sekarang waktunya kita kasih dia kecerdasan. Yuk, kita masuk ke bagian kode dan kasih perintah ke sirkuit kita. Eits, jangan takut dulu dengar kata kode. Buat proyek ini, logikanya super duper simple. Semuanya cuma berdasar pada satu aturan sederhana. Jika sensor melihat gerakan, maka nyalakan lampu. Cuma itu inti dari program kita. Yuk, kita bedah bagian jikanya. Di dunia digital, angka 1 itu artinya ya, benar, atau nyala. Jadi, kode ini sebenarnya cuma nanya satu pertanyaan. Pin sensor lagi ngirim sinyal 1 nggak? Kalau jawabannya iya, itu artinya ada gerakan yang terdeteksi. Nah, ini dia bagian makanya. Kalau jawaban dari pertanyaan tadi adalah ya, kita langsung perintahkan Arduino untuk mengirim sinyal tinggi ke pin 7. Mengirim sinyal tinggi itu sama aja kayak ngalirin listrik, yang pastinya bakal bikin lampu LED kita nyala. Tentunya, sirkuit yang bagus juga harus tahu apa yang harus dilakukan kalau nggak ada apa-apa. Disinilah bagian selain itu berperan. Kalau nggak ada gerakan, kita perintahkan pin 7 jadi rendah, yang artinya mutusin aliran listrik dan matiin lampunya. Rapi kan? Nah, ini nih salah satu hal paling keren dari Tinkercad. Sambil kita asyik nyusun balok-balok warna-warni yang gampang ini, di sebelahnya Tinkercad diam-diam nulisin kode C++ beneran buat kita. Jadi, tanpa sadar, kita sebenarnya lagi belajar dasar-dasar coding yang sesungguhnya.
Oke, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kita klik tombol mulai simulasi. Di dalam simulatornya, kita bisa klik sensornya seolah-olah ada orang lewat. Dan coba lihat, lampu LED-nya langsung nyala, persis seperti yang kita perintahkan. Alat virtual kita sudah hidup. Keren! Kita berhasil bikin alat ini bekerja di dunia virtual. Tapi, gimana kalau kita mau bikin versi benerannya yang bisa kita pegang? Nah, yuk kita bahas langkah selanjutnya. Dari layar ke dunia nyata. Penting banget buat diingat, ini bukan sekedar permainan atau simulasi. Setiap kabel virtual yang kita pasang, setiap komponen yang kita letakkan, dan setiap baris kode yang kita buat, itu semua bisa langsung diterjemahkan ke perangkat keras di dunia nyata.